Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhati dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta untuk bila-bila yaumil qiyamah. Yang belum memuliakan dan yang menghormati para ulama, para guru agama, para ketua kita, kemudian para habaib dan salifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang belum memuliakan para pencinta pengajian Masjid Siratul Jannah yang insya Allah senantiasa dalam turun rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan kali ini dan insya Allah akan membicarakan daripada mengenai masalah salawat. Bab sebagaimana Allah Ta'ala memperingatkan ya Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, jadi namun percaya meyakin sallu alaihi, maka ujar Allah Ta'ala bersalawatlah kalian kepadanya. Yang mana orang yang kita salawati ini adalah seseorang yang sangat mulia, yang luar biasa. Maka daripada itu ujar Allah Ta'ala wasallimu taslima, maka dan ucapkanlah salam kepadanya. Jadi dianjurkan kita paling tidak dalam sehari itu tadi 5 kali. Ya Allah, ya Allah. Namun yang kurang pada 5 berarti parahnya sudah berat. Ya Allah. Nah, sudah berkewajiban. Ya Allah. Kewajiban tadi harus, bahkan istimewanya ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi kitabi." Barang siapa ujar Rasulullah, artinya siapa nih? Entah kapan-kapan orang tua, pokoknya asal manusia aja nih. Bila mana seseorang tersebut ia bersalawat kepadaku, bersalawatnya di mana? Fi kitabin, dalam satu kitab. Artinya apa tuh? Ditulis. Makanya kalau orang-orang bahari bila pada jalan kayak ini menulis, ini bilangnya habis tentang hanya tulis salawat 3. Nah, berisi 3. Dan tentang dalam jadi salawat 3. Apa istimewanya? Jadi disuruh demikian tadi. Maka ujar Rasulullah, "Lan tajalil malaikatu tastaghfiru lahu
kita. Maka ujar Rasulullah, bila mana ia memperbuat demikian, maka para malaikat nantinya akan senantiasa meminta akan ampunan dan siapa untuk orang tersebut selama ujar Rasulullah namaku itu masih ada di kita. Nah, ini adalah masih ada tulisan salawat itu di kitab. Waktu kita terus belajar, maka salawat ini kita harus ampunan kita. Ini tadi. Makanya itu pentingnya dari itu. Ketika belajar perlu kita belajar juga kita terus. Dan kita pakai apa? Yang penting ada supaya hal yang demikian itu menjadi saksi, menjadi suatu keberkahan kebiasaan kita. Yang demikian tadi kalau luar biasa benar. Bila mana ia memperbuat demikian, bahkan ujar Rasulullah SAW, man sarahu an yulqallaha wa huwa anhu radin. Maka ujar Rasulullah, barang siapa yang suka bertemu Allah dalam keadaan diridainya. Nah, bila mana hendak kita bertemu Allah ridha dengan diri kita, maka apa ya Rasulullah? Fal yuksiru minas salati alayya. Maka hendaklah banyaki ujar Nabi ini bersalat dan aku. Nah, banyaki. Jangan 5 aja. Mau 5 aja lah wajib banyak. Ngarang banyak tuh 100 banyak lah. Banyak lah. Hadikit masih 100 tuh. Ya kan? Ada berasa ibarat iklan TV itu dia baru habis iklan sudah habis membaca. Nah, cuma kita ini terkadang kita ini hati kita ini kan jarang tergerak demikian tadi. Padahal luar biasa jujur ketika membaca salawat ini. Jadi bila mana kita hendak diridai, maka banyaki salawat ini. Kenapa? Sebab salawat ini adalah suatu amalan yang pasti langsung diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, langsung ada dijaganya. Begitu yang bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, langsung dilaporkan kepada Rasulullah langsung. Apa yang dikawinnya? Nah, istimewa ini tadi. Jadi jangan kita anggap ibadahnya biasa aja, salawatnya luar biasa, istimewa benar. Bahkan ya Rasulullah ini apa menyuruh? Man aksara minas salati alayya fi hayatihi. Barang siapa yang memperbanyak mengucapkan salawat dengan aku ya Rasulullah fi hayati waktu hidupnya. Nah, pada waktu itu salawat kita usirin. Yang dasarnya salawat yang panjang lah, menang panjang tadi itu ujar guru bagi sebagaimana berdapat sidin. Bila kita membaca salawat ini, nilaian bandingannya sama seperti orang membaca salawat seharian sekali bacanya. Misalnya kayak bacanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim adada khalika wa midada nafsika wa zinataka arasika wa midada kalimatik. Nih, anda bilang orang, bertanya mana orang? Cuma sekali membaca ini disediakan sampai kayak seharian. Nah nih, maka kita ini nanti cari itu itu ya Allah sedikit cuma kenal hasilnya. Nanti cari itu ya Allah. Menyangkalan nih, gawiannya sedikit cuma hasilnya banyak. Nih kita cari nih kebanyakannya. Apa istimewanya? Orang nanti kala hidupnya memperbanyak membaca salawat itu apa? Amarallahu jami'a makhlukatihi an yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Maka ujar Rasulullah, Allah nantinya akan memerintahkan sabarataan makhluk, diperintahkan oleh Allah apa? Ay yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Meminta akan supaya meminta ampunan jasad orang tersebut bila mana ia nanti sudah meninggal dunia. Nah, bila kita meninggal dunia, kita mendapat ampunan terus, didoakan terus kita dengan apa? Dengan berkat daripada bacaan salawat itu tadi. Jadi pilihnya awal itu tanda berjalan yang kita barang baca
Banyak orang-orang panjang tadi nasadang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad umpamanya nih. Ada awal maka itu juga pendek barang sallallahu ala Muhammad. Asal jangan mat aja. Bilangnya mat aja ujungnya aja. Nah, itu ada berarti walaupun tebut matnya. Nah, ini ada apa? Paling boleh juga aja begini lagi tak. Nah, berarti masuk ada mikian tadi. Maka dari itu disuruh membaca santai aja walaupun sedikit tapi pas namanya kita harapkan kita. Lalu kemudian ya Rasulullah lagi aksiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirati wa nurun fil jannati. Nah, perbanyaklah ya Rasulullah membaca salawat. Nah, disuruh membaca salawat dan aku ya Rasulullah. Banyaki. Kenapa disuruh membanyaki? Fa innaha nurun fil qabri, maka sesungguhnya salawat yang dibacanya tersebut itu kena menjadi nur di mana ketika kita berada di dalam kubur. Jadi ketika kita dalam kubur kita tarang bagi orang-orang yang katanya bersalawat, cuma jangan salah tanggapan lah, jangan salah pengertian, jangan salah paham. Bas menanggar ini harap benar makanya ini semuanya ada lagi. Bersalawat juga biarnya salah ulang tak. Artinya nih sembahyang memang suatu menjadi kewajiban. Cuma dia harus lebih banyak kita salawat timbang lainnya. Kenapa? Sebab salawat ini walaupun nang tukang baca, nang tukang tauhid, nang tukang amalkan dalam keadaannya bayar dia kita kena dipuji orang, pokoknya nak nilai orang dapat apa lain tak dapat. Berbeda dengan seseorang ketika ia membaca Al-Quran atau membaca amalan-amalan yang lain, bila di dalam hatinya tadi hendak dipuji orang, hendak dinilai orang, maka apa yang digawinya dan dikerjakannya itu, maka nilai pahalanya itu akan dihapus oleh Allah Ta'ala. Jangan hendak mendapatkan nilai pahala, bisa-bisa justru mendapatkan daripada dosa. Itu luar biasa, betul. Jadi bila kita sudah 6 tahun nama ini, jangan boleh lagi bersalawat tadi. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Wa nurun ala sirati. Dan salawat ini nantinya akan menjadi nur atas sirat, atas jalan. Nah, siratul jannah, jalan ke surga. Sirat jalan. Bahwa diceritakan bahwa yang kita lalui itu kena di bawahnya jurang-jurang neraka. Perjalanannya ada parak jauh, luasannya gelap gelita. Nang dilalui titiannya diceritakan apa? Bahkan lebih kecil daripada rambut di belah 7 pulang. Bayangkan ini. Nah ini dilalui. Mau kada mau harus dilewati. Maka daripada itu kalau keadaan seseorang dari kurang amaliyahnya, ketika di dunianya, maka orang itu pasti gemetar sudah. Takutan. Oleh karena apa? Sebab ketika ia menyeberang melewati jembatan tersebut, masing-masing keadaan orang itu berbeda-beda. Dan kita ketika menyeberang dalam keadaan berjalan kaki, ada 6 kaki kaum, ada 6 kaki sud, ada 6 buka, ada 6 tarabang, ada 6 kayak kilat menyambar langsung sampai dia di sana. Itu apa tadi? Tergantung dengan amal-amalnya ketika hidup di dunia. Jadi kita rajin beramalan, menyiapkan bekal kita sebaik mungkin, maka itu kita akan membantu membahagiakan diri kita juga. Cuma bila kita beramalan harus bisa juga menjaganya. Kalau umpamanya orangnya rajin beramalan, rajin umpamanya sembahyang tahajud, sembahyang duha, puasa Senin Kamis, maunya digawe pulang, baca Al-Quran, cuma sebuting penyakit apa? Untung ada dijaga umpamanya. Ketujuh menyambut orang, ketujuh menggosip orang umpamanya. Ketujuh menggibah orang lain, atau ketujuh belum maju atau maka apa yang dia kerjakan, apa yang digawi
nantinya akan bernilai yang sia-sia di pandangan Allah Ta'ala. Ada apa-apanya. Oleh karena apa? Kesebabkan lantaran ada bisa menjaga dengan amal. Oleh kita ni di dunia ni kayak kita tanam, bertanam kita. Amal manennya kita di akhirat kita. Nanya dulu di kubur. Kok awal-awal pertama kita masuk kok. Yang mana kita kubur. Jadi ceritakan dalam kubur itu suasananya kayak kita di dunia ini juga. Kalau dia pengen sunyi bagi orang nak ada dua amalan. Makanya akan merasakan kesunyian bagi orang yang banyak amalnya, amal kebaikannya. Maka suasananya akan lebih luar biasa. Gak ada orang tuh kayak kita di dunia juga kita kehilangan satu dengan lain. Kalau kita kenal dengan simpulan. Bila ia baik orang yang meninggal dunia maka akan disambut oleh ahli-ahli kubur tersebut. Maka ia akan mempertanyakan dengan keadaan daripada kerabat-kerabatnya waktu di dunia, kayak apa keadaannya, kayak apa cucuku, kayak apa biniku, kayak apa lakiku. Berkisah aja. Asal selamat. Dan tadi. Jadi sama tuh. Maka daripada kita berharap mudah-mudahan meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Yang paling yang utama begitu. Ini yang utama. Dan kemudian ujar Rasulullah lagi, orang yang memperbanyak salawat itu wa nurun bil jannah akan menjadi cahaya untuk menuju jalan surga. Nah, jadi cahayanya kita terang, nyaman, enak. Bila ini memperbuat demikian, makanya hati-hati bila majelis bersalawat luar biasa. Ketika seseorang bersalawat dalam suatu majelis, maka salawat tersebut akan tercium baunya luar biasa harumnya. Kita mungkin kalau menjauh, mungkin kita menjauh lupa aja. Nama menjauh itu siapa? Para malaikat Allah. Nama bau menyebar dari langit pertama sampai ke aras, luar biasa. Baunya tadi harumnya semerbak. Dikala seseorang mengeluarkan dari mengucapkan salawat, kalau banyak bujur-bujur. Ini ketika orang tersebut menggawi dengan salawat ini tadi. Bahkan jasa Rasulullah, aksiru minas salati alayya fa innaha tutbi'u gadaba jabbarin wa tuhinu qabda syaitani. Dan banyaklah ujar Rasulullah bersalawat kepadaku, karena seseorang yang memperbanyak daripada salawat tersebut, ketika ia memperbuat demikian, maka itu akan memadamkan daripada kemarahan kemurkaannya Allah. Padamnya memadamkan demikian. Bahkan demikian tadi adalah termasuk daripada untuk melemahkan daripada tipu dayanya syaitan. Kita ini mudah kan dimainkan hati kita. Jadi bila orang-orang yang senantiasa mengajarkan dengan salawat itu, hatinya itu berbeda. Jadi kadang orang yang ada satu jumlah salawat, hatinya itu akan lembut. Mudahnya kita menggurau mata, mudah benar. Bila ada memperbuat satu kesalahan, mudah benar menggurau mata. Ini tadi kurang angka 7 bersalawat tadi. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Aksirukum salam alayya aksarukum azwajan fil jannah. Maka ujar Rasulullah, orang yang paling banyak dari antara daripada kalian yang bersalawat kepadaku adalah orang yang nantinya ketika ia masuk ke dalam surga, ia akan memiliki banyak istri. Nah, jadi kita tak banyak bini, banyak itu salawat. Memang kalau itu kuncinya sudah Nabi mendapatnya banyak itu salawatnya. Nah, kayak apa lagi sudah tak? Nabi itu mendapat banyak itu salawat saja. Untuk nyaman dilihat inilah orangnya. Orang yang lebih besar itu adalah penyaringan orangnya. Orang yang kata kita marah rahas kurang suruh dia baca salawat. Insyaallah mengabulkan hatinya. Nyaman. Ada penyaringan orangnya. Bila
memperbuat demikian, maka bagus benar ya Allah disuruh memperbuat demikian tadi dengan salawat ini tadi supaya melembutkan dengan hati kita. Maka daripada itu dikatakan ya ikhwani idza alimtum dzalika fa'aksuru minas salati ala hadi nabil karim. Maka wahai saudara-saudara, apabila kalian sudah mengetahui, maka dengan yang dijelaskan tadi saking banyak faedahnya, maka perbanyaklah oleh kalian daripada bersalawat atas Nabi yang mulia ini. Karena apa sebab? Li'annahu huwal wasitatu usma lana fi kulli nikmatin. Karena bahwasanya beliau itu adalah Rasulullah, itu adalah perantara, wasilah yang besar bagi kita pada tiap-tiap daripada kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Luar biasa. Ini anugerah terbesar kita diberikan oleh Allah Ta'ala yang tadi. Makanya sampai dikatakan di dalam hadis qudsi itu dikatakan apa? Laulaka lama khalaqtu aflaq. Andaikan ujar Allah Ta'ala ini bukan karena engkau, andaikan bukan karena engkau, maka niscaya aku tidak akan menjadikan alam semesta. Hadis qudsi itu memandangkan menjujur. Maka dari itu kita jangan poler, yang poler menjujur dengan salawat ini tadi. Apabila faedahnya di antara daripada faedah orang yang memperbuat salawat ini tadi, annaha tahirul qalba min zulmatin. Maka yang pertama adalah orang yang menggawi dengan salawat ini tadi mencemerlangkan, mencemerlangkan daripada hati yang gelap. Bila orang ini kadang menggawi yang baik-baik kulir, jangan nambah amalan menggawi yang diwajibkan yang boleh badan dan menggawinya. Oleh kenapa? Sebab lantaran hati ini kada bersinar. Maka oleh lantaran hati ini kada bersinar, maka akhirnya kolir menggawi dan memperbuat demikian. Maka daripada itu orang perlu bersihkan hati. Disuruh membersihkan hati. Bila sudah bersih, yang mana kok ingat kita beribadah tetap. Ibadah ingat benar. Yang mana kita menggawi bermacam berbeda dengan orang yang hatinya gelap tadi. Bahkan diceritakan tentang istimewanya daripada salawat ini. Disebutkan di dalam kitab Jubdatul Wa'idin. Maka di situ diceritakan bahwasanya pada suatu ketika datang seorang perempuan. Seorang perempuan ini mendatangi dengan seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri. Bapak datang kepada seperempuan tadi, wahai imam, ulun ada yang hendak ulun tanyakan dengan kian. Jadi sini silahkan minta mana-mana. Aku ni seperempuan tu ada bisi anak, anakku tu masih muda, mas orangnya. Dan aku sangat sayang, rindu pada dia anakku tadi. Cuma disayangkan anakku tadi sudah meninggal dunia. Lalu ujian perempuan tadi, ulun datang dengan pian ini tidak lain dan tidak bukan adalah tujuan hendak bertemu dengan anak ulun tadi. Ada suatu amalan, nah kira-kira bila mana ulun mengamalkannya, maka ulun nantinya akan bertemu dengan anak ulun tadi. Walaupun di dalam mimpi saja, ulun ini ibu batal dengan anak ulun tadi. Berpadah dengan Hasan Basri tadi. Maka ketika yang memperbuat demikian, manapun ini, lawan imam tadi, maka jalan Imam Hasan Basri madakan menyuruh dia seperempuan tadi, ia banyak juga salawat dan Rasulullah. Banyak salawat apa? Yang penyakit hati banyak tu tadi yang kurang pada 1000.
1.000, 2.000 kah, 10.000 kah. Udah banyak, mungkin masih tos banyak masih orang kan dari Solo. Dibanyakin sih kan. Mas mendengar demikian tadi lalu magawi ya seperempuan ini tadi. Apa yang diperintahkan oleh Imam Hasan al-Basri tadi disuruh memperbuat demikian membanyak syarawatin banyak kayak biologi yang orang biologi itu sampai seperempuan ini tadi membaca syarwat atau kuring gitu baca syarwatnya tadi kan sebujur dia itu baca gila kita ni lah aling kuring badan kuring baca aja memang bacaan kuring hanya tuh makin bawa nyanyi kan kuringnya orang lagi nanti kafe pulang bicara lagi makin banyak mata membaca salawat baca satu mati hanyut. Maka ketika taburing seperempuan tadi dengan izin Allah dimimpi akan seperempuan tadi apa bermimpi melihat dengan keadaan anaknya tadi dia dilihat Sidin membayangkan anak Sidin tadi nyaman di dalam kubur membayangkan ternyata apa yang menjadi dugaan Sidin salah. Anak Sidin tadi ternyata kaki dan tangannya dibelenggu oleh Allah Ta'ala, dirantai, disiksa orangnya, sehingga ketika melihat yang keadaan tersebut tabangun Sidin langsung kita bangun ke hidup Sidin langsung menangis melihat mimpi tadi kalau lagi yang mengguring, sehingga ketika sampai di waktu subuh berangkatlah si perempuan tadi ke rumah daripada ulama yang bernama Hasan al-Basri tadi. Pembeda tamu yang berusaha saja mengisahkan yang keadaan anak tadi. Begitu mengisahkan tadi apa dia perempuan tetap aja suruh dia tetap coba nyanyi dia bersalawat walaupun apa yang dia itu adalah suatu kenyataan Allah menyatakan banyak kita salawat tahun dikirimi orang-orang itu tadi. Kadang-kadang itu kulit daya nang si perempuan itu begitu kulit tadi dengan kada terasa ternyata Imam Hasan al-Basri pun menangis juga menangis tadi. Setelah beberapa hari kemudian ternyata Allah pun membiarkan dengan Imam Hasan al-Basri dengan keadaan seperempuan tadi. Bayi dimimpiakan dengan seperempuannya tadi keadaannya berbeda. Kalau si perempuan tadi mengisahkan anaknya disiksa oleh Allah Ta'ala dibelenggu kaki tangannya berada di nerakanya Allah, tetapi ketika dimimpikan dengan seorang imam ini tadi keadaan anaknya berada di dalam surga yang duduk di atas ranjang bermahkotakan singgasana yang luar biasa. Duduk apa ini pulang pinjanya kita kuring melihat Imam Hasan Basri dalam mimpi itu tak presiden wahai imam inandula jarnang si anaknya teh inandula jalan ulun inandula pada dilihat oleh Imam Hasan Basri ujas ini kan inandula siapa lalu berceritalah si anak tadi ulun ini adalah anak si perempuan yang suatu hari mendatangi dengan dia yang meminta suatu bacaan amalan kayak apa supaya awak berjumpa dengan ulun walau dalam mimpi. Ya ulun di orangnya bersini melihat kesini orang tua itu mengisahkan keadaan kami disiksa oleh Allah Ta'ala, kaki tangan yang dibelenggu bahkan kaki ajab jauh dalam kata itu lihat ini berbeda anak tersebut. Lalu bercerita si anaknya tadi, wahai imam, sebenarnya apa yang dilihat oleh ibunda ulun itu, oleh mama ulun itu bujur. Apa yang sebenarnya itu bujur kenyataan itu tadi. Lalu kenapa di sini keluar biasa untuk keistimewaan ini apa? Nak berbuat amalan apa? Nak melakukan yang demikian tadi. Ujar seorang perempuan itu apa aja si anaknya tadi. Pada suatu hari wahai imam, ada seorang laki-laki melewati daripada kuburan kami, yang mana pada waktu itu kami berjumlah di kuburannya 550 orang banyaknya, dan keadaan kami pada waktu itu memang dalam keadaan disiksa oleh Allah Ta'ala dengan masing-masing ajab yang Allah berikan.
Tetapi ketika kami diajak oleh Allah Ta'ala, ternyata si laki-laki tadi dengan nyamannya begitu melihat ke kuburan langsung mengucapkan salawat. Yang mana salawat diucapkannya sekali, yang nilaian daripada pahalanya diberikannya kepada kami yang berkumpul di kuburan tersebut. Maka ujar si anak itu tadi, dengan izin Allah, berkat daripada salawat yang dikirimnya tadi, maka kami pun diangkat daripada ajab yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Makanya ujar Rasulullah memadahkan dan jalani Jibril alaihissalam, aku ya Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril itu berkata, nama malaikat Jibril, ya Muhammad, la yusalli alaika ahadun illa salla alaihi sab'una alfa malakin. Wahai Muhammad, tidak ada seseorang yang ketika dia mengucapkan salawat, diucapkannya salawat kepada engkau satu kali, sekali aja diucapnya salawat itu deh. Ketika diucapkan salawat itu, melainkan bersalawat atas orang tersebut berapa? 10 alfa malakin, 70.000 malaikat langsung bersalawat ke orang tersebut. Bila malaikat bersalawat berarti memintakan ampunan. Bila kita bersalawat berarti meminta syafaat. Bila Allah bersalawat berarti hendak memberikan daripada rahmat kasih sayangnya. Luar biasa. Jadi sekali itu bersalawat dibalas, didoakan oleh malaikat Allah sebanyak 70.000. Maka ujar Rasulullah, man sallat alaihi malaika kana min ahli jannah, dan barang siapa yang bersalawatnya atas orang tersebut oleh para malaikat, berarti orang tersebut adalah termasuk daripada ahli surganya Allah. Nah, jadi jangan kita boleh yang bersalawat demikian, menandang termasuk daripada ahli surga. Jadi istimewa beliau. Kemudian lagi selain daripada demikian, maka ujar Rasulullah SAW lagi, daripada faedah yang diberikan kesan orang yang senantiasa membaca salawat, maka pulang wa takunu sababan li husulil. Nah, maka salawat itu nantinya akan menjadi jalan sampainya kepada ridha-Nya Allah. Bahkan waktu siru razaka, dan dengan bersalawat itu nantinya akan memudahkan memperbanyaknya rezeki. Nah, jadi rezeki bawahnya dengan kita banyak-banyak bersalawat tadi. Nah, makanya banyak kalau beristighfar di salawat tambah bagus salawat. Nah, kita mengucapkan beristighfar, sebab istimewanya sudah nyata benar. Bahkan lagi dikatakan selain daripada demikian itu tadi, wa anna man aksara minha haramallahu jasadahu alannar, dan bahwasanya seseorang ujian Nabi memperbanyak daripada yang membaca daripada salawat, orang tersebut nantinya diharamkan oleh Allah Ta'ala jasadnya itu atas api neraka. Bila kita hendak mendapatkan seberdaannya, baik di dalam kubur, baik dalam kehidupan kita dalam berusaha, baik di akhirat kita, maka jangan lengahkan dengan salawat tadi. Kalau bisa kita baca salawat semampu kita sebanyak-banyaknya. Kalau awas secara istiqamah, pemimpin berapa umpamanya awal umpamanya jatah 1000, umpamanya 1000 terus istiqamah ngarannya. Nah, sebab istiqamah itu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Nah, Arab pada karamat kurang istiqamah itu tadi. Maka daripada itu, ketika kita memperbuat amalan tadi, niat akan di hati kita. Apa niat? Niat di hati ini dengan amalan dunia tadi, mudah-mudahan kau menggawinya kita sampai ke mati. Sampai mati kamu gawinya, artinya nih, emang tadi baca meninggal kita hanya api, bila ingin
ibaratnya sehat aja kita gawe terus, jangan sampai yang menggawinya. Oh ini luar biasa, bujur-bujur suatu amalan yang nyaman dan mudah untuk kita perbuat. Ada mengenai ini, mungkin ini jangan dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.